Naji Rutin per episode. Hidup mulia bersama Al-Quran. Apa ukuran kemuliaan hidup kita? Apakah harta? Apakah popularitas terkenal? Semuanya itu sementara. Semua itu fana. Ukuran kemuliaan kita di sisi Allah, kata Allah di surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa kita. Kalau harta banyaknya bukan tanda mulia, sedikitnya bukan tanda hina. Jadi jangan sampai mindset kita hidup mulia dengan Quran. Jadi kalau udah dekat Quran, dunianya mudah. Kalau udah dekat sama Quran, hartanya bakal banyak, akan dibukakan rezekinya, akan banyak berlimpah, mudah keliling dunia, diundang kemana-mana dengan keberkahan Al-Quran. Jangan ke situ mindsetnya, karena Quran bisa kita nikmati sekalipun tidak dengan memahami maknanya. Salah satunya misalnya lewat irama, dan itu juga jadi salah satu syiar, salah satu cara dakwah, walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Namun saya yakin ketika Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim menganjurkan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, salah satunya lewat irama, tentu dengan memperhatikan tajwid dan mentadabburi makna yang lebih utama. Irama, mari kita maknai bahwa tilawah itu adalah membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabbur, perenungan, penghayatan, pemahaman makna supaya bisa diamalkan dalam kehidupan. Ini poin pentingnya. Teman-teman anak-anak muda semuanya bisa oleh Allah SWT. Hari ini Quran ini terlalu jauh gapnya dengan kehidupan kita, dengan realitas kehidupan kita, terlalu jauh. Kita memandang Al-Quran itu kayak sesuatu yang tinggi, yang tapi sulit untuk kita amalkan. Mudah untuk kita hafalkan hari ini, tapi sulit kita pahami apalagi kita amalkan. Itu realitas. Kalau enggak, Islam akan maju di tangan kita, di tangan generasi hari ini. Tapi buktinya umat hari ini terlalu jauh dari Quran. Kita tidak menafikan bahwa hari ini gelombang hijrah, rumah Quran, rumah tahfidz bermunculan di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di lain sisi ada yang harus kita waspadai. Ada yang harus kita waspadai, karena baginda Nabi SAW pernah menyampaikan, aktsarul munafiqi ummati murrabah. Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu adalah para pembacanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Namanya aksar, banyak, gak sedikit gitu. Ternyata makin kita menguasai banyak ilmu Al-Quran, kita berpotensi untuk munafik. Bukan berarti kalau gitu jangan belajar Quran, bukan gitu. Tapi memperbaiki niatnya. Kita belajar Quran benar-benar mencari ridha Allah, bukan pujian manusia, bukan supaya banyak followers, bukan supaya terkenal, bukan supaya dapat dunia dan lain sebagainya. Itu yang harus diwaspadai hari ini. Sulit loh menjaga hati itu. Jadi ayah muda, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT, kan Quran itu petunjuk ya. Di awal mushaf, di awal surah Al-Baqarah Allah sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, Quran hanya akan jadi petunjuk ketika dipahami. Hari ini kita nggak menguasai bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bukanlah bahasa ibu kita, sehingga semakin sulit bagi kita untuk memahami Al-Quran. Langkah sederhananya adalah dengan membaca terjemah. Itu pun belum cukup. Tadi udah saya sampaikan kan, antara wasari'u dengan fas'au aja maknanya, artinya sama, segera, padahal maknanya jauh berbeda. Kita nggak akan tahu kedalaman maknanya kalau kita nggak belajar ilmu tafsir, ilmu nausar, ilmu balaghah, dan itu butuh waktu ya. Tapi minimal untuk kita yang awam ini, gimana cara kita mengambil petunjuk dari Quran? Minimal banget. Sesuai dengan nasihat ulama
yang dulu menjadi wasilah hidayah untuk Nusantara kita. Wali Songo, salah seorang dari mereka, rahimahullah ta'ala, menyusun sebuah syair, Tombo Hati. Kita semua hafal. Ombak hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Udah kita amalin belum? Ini sederhana banget loh. Baca Quran dan maknanya. Coba kita tanya ke diri sendiri, cukup dijawab dalam hati ya. Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran plus dengan terjemahnya walaupun sekali seumur hidup? Quran dicetak, dilengkapi dengan artinya. Itu bukan sekedar hiasan loh, bukan sekedar pelengkap, tapi untuk kita baca. Nah hari ini juga, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gitu. Kayak agak gimana gitu ya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Lihat nanti perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Gimana ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah, kita baca ayat Quran, terus kita baca terjemahnya, bacanya pakai iman, bacanya pakai hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pas kita baca terjemahnya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita langsung, berarti kita nggak selamanya hidup di dunia ini. Nanti ada akhirat, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Bekal apa yang kita siapkan? Merenung itu, efek dari tadabbur itu nanti akan muncul ketika iman kita tumbuh. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman, bertambahlah iman mereka. Orang beriman itu makin dengerin Quran, makin nambah imannya. Kalau ngerti, karena bunyinya wa idza tuliyat tilawatil Quran, bukan wa idza quri'at. Berbeda antara qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah itu baca doang, makanya wahyu pertama itu Iqra, bacalah. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, utlu, bacalah juga, tapi bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pemahaman, bacalah dengan penghayatan. Kalau wahyu pertama Iqra, sekedar bisa baca aja pun udah cukup. Bedanya qiraah dengan tilawah. Bacaan Al-Quran yang menambah iman itu yang tilawah, yang difahami, yang sampai ke hati untuk bisa diamalkan dalam kehidupan. Tilawatul Quran, bukan sekedar qiraah. Makanya setiap lewatin ayat gitu ya, kalau kita baca dari hati dan sampai juga ke hati karena berusaha untuk kita pahami, insya Allah akan bertambah keimanan kita. Apa cirinya? Nanti pas kita ngaji sampai ke surah Al-Mu'minun misalnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman itu meraih kemenangan, mereka itu beruntung. Ya Allah, apakah hamba termasuk ke dalam golongan itu? Ya Allah, apakah iman hamba sempurna? Ya Allah, apakah iman hamba akan selamat sampai akhir hayat? Jaga ya Allah, jaga ya Allah. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wahsyurna bil iman. Kumpulkan kami di mahsyar dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Dan masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Qad aflahal mu'minun. Karena orang beriman itu beruntung, muflih, meraih kemenangan. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Ya Allah, salat hamba masih banyak gak sempurnanya. Ya Allah, hamba masih sulit memfokuskan pikiran untuk benar-benar khusyuk merenungi setiap bacaannya ketika salat. Ya Allah, terimalah kekurangan ini. Ya Allah, hamba akan berusaha, hamba akan memperbaiki. Allah, alladzina hum fi salatihim khusyuk. Ya Allah, salat hamba masih banyak gak khusyuknya. Apa berarti kalau begitu itu tanda tidak sempurnanya iman hamba? Kita jadi merenung. Kalau kita tadabbur Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un,